Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 2 Desember 2025, tertulis di dalam surat 1 Tesalonika pasal 2 ayat 8. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Songonido sian sihol ni rohanami dihamu, halason hami do mangalehot tuhamu barita nauli nasian debata. Lo bitahe dohot maatong diri nami, ala naung huhaolongi hami hamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, entah kita sadari atau tidak, makna kata pelayanan saat ini sepertinya sudah jauh bergeser dari makna sesungguhnya. Karena saat ini hanya ikut menyanyikan kor di ibadah saja sudah dianggap melayani. Padahal jadwal menyanyikan kor itu pun harus mengikuti kemauannya. Apa-apa yang dianggap sebagai bagian dari aktivitas gereja sudah dianggap itu adalah pelayanan. Padahal semuanya sering sudah menuntut diapresiasi, bahkan sampai harus dibayar honor. Lalu muncullah pertanyaan, nilai apa yang dikorbankan untuk aktivitas gereja itu sehingga disebut pelayanan? Karena pelayanan sudah pasti adalah pengorbanan. Mari belajar tentang pelayanan yang sejati dari 3 rasul dan pemberita Injil dalam nas kita ini, yaitu Rasul Paulus, Silwanus, dan Timotius yang melakukan pelayanan dengan kasih yang murni. Pertama disebutkan dalam nas kita hari ini, membagi Injil Allah. Ini adalah tugas utama, menyampaikan firman Tuhan dengan benar dan berani. Dan yang kedua adalah membagi hidup mereka sendiri yang melampaui tugas pemberitaan Injil. Secara konkret, hal ini mau mengingatkan bahwa pelayanan sejati memang harus mengorbankan sesuatu yang menurut kita itu adalah milik dan hak kita. Dalam hal ini termasuk cara hidup kita yang harus mengutamakan pemenuhan dari tuntutan Injil itu, yaitu kasih dan karakter baik. Cara hidup kita sama pentingnya dengan pemberitaan Injil itu, atau mungkin lebih penting daripada apa yang kita ucapkan secara verbal. Pelayanan sejati bukanlah pertunjukan kata-kata, tetapi pertukaran kehidupan. Sahabatku semua, nas kita hari ini juga mengungkapkan 2 elemen yang harus ada dalam setiap hubungan dan pelayanan Kristen. Yang pertama, kerelaan dan ketulusan untuk menunjukkan kemurnian motivasi kita dalam pelayanan. Apakah kita sudah memiliki kerelaan dan ketulusan dalam pelayanan dan dalam berbagai perbuatan-perbuatan baik? Atau malah kita lebih cenderung membuat syarat-syarat yang harus dipenuhi sampai kepada apresiasi dan bayaran? Pelayanan yang tulus adalah salah satu cara membagikan Injil dan nilai-nilai iman yang sangat aplikatif. Yang kedua sahabatku, pengorbanan diri yang nyata. Memberitakan hidup berarti menginvestasikan diri secara total. Waktu, energi, sumber daya, keluarga, dan kenyamanan pribadi untuk pertumbuhan rohani orang lain. Maka mari kita renungkan, apakah iman kita terlihat nyata dalam cara memperlakukan orang lain yang kita kasihi di rumah, di tempat kerja, atau di gereja sebagai bukti pelayanan yang sejati? Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.